Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anakku sekalian? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi dengan Bapak pada hari ini dalam materi Al-Qur'an. Jika di pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang aspek menulis dan aspek menghafal, yaitu menulis surah dan menghafal surah. Di pertemuan yang sebelumnya atau yang sudah lama, yaitu kita membaca tartili halaman 14 sampai halaman 16, di mana halaman 16 kita belajar tentang hukum tajwid yang namanya mat. Kita mempelajari tentang hukum tajwid atau cara membaca Al-Qur'an yang bernama mat, atau di situ lebih rincinya kita belajar tentang mat tabi'i, yaitu bacaan yang dibaca panjang dan alasannya kenapa harus dibaca panjang. Ada 3 mat tabi'i yang kita pelajari di pertemuan yang sudah lama, yaitu apabila ada fathah, harokat yang di atas bertemu dengan alif, lalu ada harokat kasroh atau harokat yang di bawah bertemu dengan ya sukun, atau harokat dhammah, harokat yang melengkung itu bertemu dengan wawu sukun. Ada 3, fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya, dan dhammah bertemu wawu sukun. Nah, itu nanti bisa dilihat kembali, bisa dibaca kembali, bisa dimurojaah kembali pada halaman 16. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tetap masih mat tabi'i tapi dengan tanda baca yang berbeda. Jika kemarin kita belajar fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu sukun, maka pada hari ini kita akan membaca tartili halaman 19, yaitu masih tentang mat, ya, masih tentang mat, yaitu adalah setiap fathah berdiri dibaca panjang 2 harokat. Setiap ada tanda baca fathah atau tanda baca yang di atas fathah yang berdiri, ya, bentuknya seperti huruf seperti angka alif, lihat di sini berdiri, ini fathah berdiri namanya, dibaca panjang 2 harokat, sama hukumnya seperti fathah bertemu dengan alif. Jadi digantikan, diringkas, hukum bacanya diringkas. Tadinya ada fathah bertemu alif, yaitu sekarang hanya fathah berdiri. Baik, langsung saja kita belajar. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qanitatun. Ingat, basi panjang 2 harokat. Bagaimana cara menghitung 2 harokat? Lihat, ini jari kita, ada 1, ada 2. Qani. Ko ini 1, 2, lalu ini masuk ke huruf yang selanjutnya, atau huruf ko dan huruf nun, dan ini masuk ke huruf nun. Qanitatun. Perhatikan. Qanitatun. Jadi jumlahnya di sini ada 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 harokat. Baik, Bapak ulangi. Qanitatun. Atau jika yang di halaman sebelumnya, di halaman 16, itu fathah bertemu dengan alif. Qanitatun, masih sama bacanya, masih sama-sama dibaca panjang. Baik, kita lanjut ke bawah. Alimatun. Ulangi sekali lagi, perhatikan mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, atau perhatikan harokat yang berdiri. Lihat, harokat fathah yang berdiri. Alimatun. Ayatun. Apa ulangi? Ayatun. Mani'atun. Sekali lagi. Mani'atun. Shadiqatun. Shadiqatun. Apa ulangi? Shadiqatun. Khasyi'atun. Ini yang panjang hanya satu, hanya di huruf kha. Khasyi'atun. Abidatun. Nah, maaf, ada kesalahan, dalnya dibaca panjang, maaf. Abidatun. Udah ulangi. Abidatun.
Hamidatun. Lalu di sini ada ha dan huruf zo. Hafizatun. Apa ulangi sekali lagi? Hafizatun. Zariyatun. Za dan ya-nya dibaca panjang. Zariyatun. Nazi'atun. Nazi'atun. Kadzibatun. Kadzibatun. Wahidatun. Ulangi. Wahidatun. Rosiyatun. Ro dan yan ya-nya dibaca panjang. Rosiyatun. Hamidatun. Hamidatun. Lalu dah hamilatun. Apa lagi? Hamilatun. Sabihatun. Sekali lagi. Sabihatun. Samawatun. Sekali lagi. Samawatun. Atau ketika kalian baca panjang bisa kalian menggerakkan alat tunjuk kalian itu ke atas. Zakiratun. Jadi bacaannya masih tetap panjang, tidak bro. Zakiratun. Nasyitatun. Nasyitatun. Lalu baris terakhir syamikhatun. Bapak ulangi. Syamikhatun. Raqi'atun. Raqi'atun. Sajidatun. Sekali lagi. Sajidatun. Baik, untuk tanda baca pada mat itu ada tadi Bapak jelaskan di awal, ada fathah bertemu dengan alif. Ini contohnya fathah bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif bisa diwakilkan dengan yang namanya fathah berdiri atau harokat fathah yang berdiri. Meringkas hukum bacaannya, yang tadinya ada 2 unsur menjadi hanya 1 unsur saja. Lalu ada kasroh, yang harokat yang di bawah ini kasroh bertemu dengan ya sukun. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Apa sih yang menggantikan kasroh bertemu dengan ya sukun? Apakah kasroh berdiri ataukah kasroh yang bagaimana? Nanti akan kita bahas. Lalu ada doma. Apa itu doma nih? Doma nih yang berbunyi u. Kan ini a fathah, i untuk kasroh, u untuk doma. U bertemu yang harokat u, bacaan u, doma bertemu dengan wawu sukun. Baik, mungkin itu saja. Nah, untuk tugasnya yaitu membaca halaman 20. Untuk tugasnya membaca tadribat halaman 20. Cukup dibaca saja secara mandiri, nanti orang tua bisa mengoreksi dengan merujuk pada video sebelumnya yaitu video membaca halaman 19. Tetap merujuk ke sini. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Syukran ala ihtimamikum, ma'an aja, semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.